Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Masih bersama dengan Pak Rudi, Mbak Dini, dan juga Vergita ya, selaku Duta Kris sendiri. Nah, Vergita, mungkin dari pengalaman sehari-hari sendiri nih ya, untuk mengedukasi kepada masyarakat, adakah kendala yang sudah dirasakan nih? Apalagi mungkin masyarakat yang di pedesaan ya, dan juga sebagainya seperti itu. Ada banget Mbak Ines, jadi seperti yang pernah aku ceritain tadi ya, tadi sempat cerita kalau aku pernah sosialisasi waktu zaman S1 kemarin, bahwasanya kebetulan waktu itu sosialisasinya di sekitar rumah Mbak, memang sekitar rumah aku tuh masih pinggiran kota Bengkulu, di mana masyarakatnya itu masih cukup awam dengan yang namanya kris kayak gitu kok. Mereka ketika saya sampaikan, ayo pakai kris, kris itu apa kayak gitu kan. Mereka sampai benar-benar nggak tahu, dan mungkin memang faktor umur juga, mungkin mereka kebanyakan yang sudah lanjut usia kayak gitu kan. Mungkin yang dari warung-warung atau pedagang pasar sekitarnya kayak gitu kan. Nah, kendala yang saya temui ketika saya, ayo daftar aja Bu, simpel. Jadi kalau Ibu sudah punya rekening, silakan daftarin, nanti pembayaran dari customer itu bisa langsung masuk ke rekening Ibu kayak gitu. Cuman yang mereka sampaikan ada, aduh saya takut banget nanti kalau misalnya ada potongan admin kayak gitu. Jadi ketika daftar itu mereka takutnya seperti itu. Entah mereka daftarnya takut ada biaya pendaftaran, atau ketika misalnya ada transaksi masuk kena admin lagi kayak gitu. Jadi kan mereka yang ditakutkan itu, padahal sebenarnya kris itu bagi yang pendaftar ataupun customer yang untuk menggunakannya itu juga sebenarnya gratis, nggak ada biaya admin, gratis pendaftaran, dan sebenarnya benar-benar gratis kayak gitu sebenarnya. Yang paling umum ya Mbak ya, sering aku temui gitu. Berarti memang perlu edukasi kepada masyarakat juga nih ya, terkait dengan hal ini. Ternyata ada beberapa masyarakat yang belum paham nih terkait dengan kris ini sendiri. Nah, kalau dari Pak Rudi sendiri mungkin bisa dijelaskan juga dari mana sih sumber dana yang bisa digunakan dalam transaksi kris ini sendiri ya Pak Rudi ya? Iya baik Mbak Agnes. Di awal kan saya sudah mengatakan bahwa menggunakan kris itu siapa saja, kemudian kapan saja, di mana saja gitu ya. Dananya dari mana sih gitu ya. Kalau kita sebagai nasabah bank, tentunya adalah dana kita yang tersedia di rekening kita. Apakah itu rekening simpanan, kemudian juga kartu kredit sekarang sudah bisa dilingkan dengan kris. Jadi plafon kartu kredit kita bisa kita gunakan bertransaksi menggunakan kris gitu. Jadi selagi ada saldo kita untuk rekening atau yang untuk mobile paymentnya di akun kita nih masih ada saldonya, itulah yang bisa kita gunakan. Ya kalau nggak ada ya nggak bisa gitu. Tapi itulah keunggulan kris ini tadi, seperti yang disampaikan oleh Mbak Vergita. Setiap nominal bertransaksi kita bisa diakomodir. Dari Rp1 bisa. Jadi kita tadi nggak butuh kembalian. Sampai dengan maksimum per transaksi itu Rp10 juta. Jadi setiap kita melakukan pembayaran menggunakan kris, dari Rp1 sampai 10 juta bisa kita lakukan sekali bayar. Tetapi plafon setiap hari nggak dibatasin, batasannya hanya seberapa besar saldo kita yang ada di rekening. Semakin banyak, ya tentunya berkali-kali 10 juta pun bisa. Jadi tidak ada halangan bagi kita untuk bertransaksi pembayaran lebih dari 10 juta. Kita bisa lakukan misalnya nominal yang harus kita bayar menggunakan kris tadi, beli barang yang harganya 20 juta. Kita bayar 2 kali gitu. Jadi tidak dibatasi. Jadi yang dibatasi hanya per sekali transaksi maksimum 10 juta. Dan seberapa banyak yang bisa kita transaksikan dalam satu hari, sebanyak saldo yang ada di rekening kita. Tidak ada batasan ya Bapak ya? Tidak ada batasan sama sekali. Ini minimalnya tadi berapa Pak? Minimalnya Rp1. Rp1 bahkan ya. Wow, luar biasa ini ya. Apalagi kita belanja di tempat yang mungkin Rp19.732 itu bisa banget seperti itu. Nah, ini kan juga ada penggunaan terbaru ya Pak ya, kris tap. Ini kris tap ini apa nih Pak perbedaannya dengan kris biasa nih? Iya, jadi kris tadi seperti yang sudah saya singgung di awal, berevolusi nih, mulai dari kris statis yang pakai barcode, kemudian ada kris TTM tanpa tatap muka, ada kris tuntas, tunai, tarik tunai, dan setor. Sekarang ada kris cross border, itu artinya
Kalau kita berkunjung ke negara lain atau wisatawan lain dari negara-negara lain datang ke kita yang sudah kerjasama dengan kita, bisa menggunakan kris kita atau kris mereka atau QR mereka ya. Kalau kris kan di Indonesia ya. Kalau QR mereka bisa mereka gunakan di kita, begitu juga dengan kita di sana. Itu sudah kerjasama dengan Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, sama Thailand. Itu sudah implementasi. Selanjutnya nanti akan ada dengan beberapa negara lain, misalnya seperti Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi, itu akan segera diimplementasikan. Nah, evolusi yang terbaru adalah, inovasi yang terbaru adalah kris tap. Itu namanya adalah kris tanpa pindai. Itu menggunakan teknologi NFC. Kalau Mbak Agnes pernah ke Jakarta menggunakan KRL gitu ya. Benar. Itu kan kita ngetap pakai kartu ya. Itu persis sama. Jadi handphone kita yang sudah ada kris, kita tinggal pindai saja, tap saja ke mesin reader yang di gerbang atau di gate kereta itu, itu langsung kepotong sesuai dengan nominal yang harus kita bayarkan. Jadi sangat memudahkan. Jadi nggak perlu pindai lagi pakai kamera, itu nggak perlu, tinggal dekatkan handphone kita ke mesin reader yang mereka punya. Baik, kalau dari Bang sendiri ini kris tap juga sudah disosialisasikan ya? Ya, karena itu memang fitur baru ya Pak, fitur baru. Jadi kita tentunya ketika Bank Indonesia sudah meluncurkan program dari Bank Mandiri sendiri, pasti harus juga segera dilaksanakan ya Mbak Agnes. Jadi kalau kita saat ini memang masih di kris yang pindah ya Pak. Ya, jadi nanti kalau Bank Indonesia sudah meluncurkan, pasti ikut Bank Mandiri ataupun juga perbankan lainnya mensosialisasikan tersebut, Mbak Agnes. Baik, sekarang kan zaman digital sudah serba canggih sekali ya Bapak ya. Banyak orang juga yang khawatir ketika memakai kris ini, kan ada kasus-kasus baru juga nih ya. Mereka menggunakan kris ternyata diedit nih ya. Nah, untuk edukasi kepada masyarakat sendiri seperti apa? Mungkin dari Vergita sendiri ya sebagai duta kris. Iya, jadi kalau terkait kasus-kasus itu emang udah banyak banget beritanya. Bahkan mungkin di lingkungan kampus atau mungkin di lingkungan sekitar kita, khususnya pasar. Karena takut banget. Mungkin yang paling heboh kemarin waktu di masjid kalau nggak salah ya, sampai heboh banget bahwasanya memang kris untuk kotak amal itu diganti rekening pribadi. Iya, rekening pribadi. Jadi uang yang tadinya kita infakkan untuk masjid justru malah masuk ke rekening pribadi seseorang yang kita nggak kenal kayak gitu. Nah, kalau sosialisasi yang udah saya dan teman-teman lakukan, khususnya juga dari Bank Indonesia udah pernah disampaikan bahwa saya kalau sebagai pengguna user kita juga harus perhatikan nama dari masjid misalnya, karena kan di kris itu kan di atasnya ada nama biasanya, atau pas ketika kita pindah itu ada nama. Nah, biasanya itu tuh udah sesuai nggak yang keluarnya kayak gitu, karena sedetail itu kris itu juga menyesuaikan data mereka ketika kita tap, terus juga data yang ada di tampilan kris yang kertasnya itu yang mungkin teman-teman bisa lihat di misalnya ditempel kayak gitu kan. Nah, itu tuh sesuai kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih kalau untuk yang secara kasat matanya gitu. Kalau untuk kasus yang diedit nih ya, transaksinya gitu, padahal belum ditransfer gitu ke melalui kris itu. Ya, kalau untuk merchant berarti khususnya kalau kayak gitu ya buat merchantnya, berarti memang kita itu harus lebih sering untuk mengecek transaksi kita. Jangan sampai nanti ketika ada customer yang langsung kan bilangnya udah nih nunjukin, tapi kita nggak ngecek lagi nih, ternyata transaksi masuk apa enggak. Jadi ya kita nggak tahu nanti ya kan, bahwasanya kalau itu penipuan sekarang udah banyak banget, apalagi udah ada ChatGPT ya yang lain kayak gitu kan. Makanya kalau yang udah Vergita sering temui juga dan sering kasih tahu ke merchant-merchant lainnya itu, hidupin bunyi notifikasi transaksi itu masuk kayak gitu. Dan itu alhamdulillah di Bengkulu sendiri Pak Rudi, Mbak Dini itu udah cukup ada beberapa atau mungkin udah mulai banyak kayak gitu, bahwasanya kris atau transaksi digital itu perlu dikasih notifikasi supaya orangnya tuh langsung dengar kayak gitu. Dan ya syukurnya juga masyarakat Bengkulu ya, mungkin karena kita di kota kebetulan itu sudah mulai banyak yang sadar akan hal itu Mbak. Memang PR-nya adalah untuk yang di daerah-daerah. Mungkin nanti ke depannya saya sebagai duta kris dan teman-teman serta Bank Indonesia dan perbankan lainnya juga memang jadi PR untuk lebih sosialisasi lagi ke dalam masyarakat, atau mungkin ke yang lebih akan menggunakan kris itu sendiri. Baik, dan ini juga susahnya untuk masyarakat yang belum melek digital juga ya. Ini perlu PR kita semua. Kita jeda dulu, nanti kita bahas lagi setelah iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Perandot TVRI Bengkulu, kami segera kembali.